Surganya coklat. Kopi putih. Beras. Belum boleh. Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak bilang? Ini jadi lu beli itu kan udah beli Oreo, tapi dia beli lagi yang ini karena mau ini. Emang apa bedanya? Mana ini kan gambarnya di sini. Iya, mau dapat photocard gitu loh Pak. Makanya beli ini tuh yang ada cookiesnya gitu. Terus? Excuse me. Kadang lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Ya ada yang memang bikinan Malaysia memang ada. Tapi kadang yang perlu dipertanyakan itu sumber coklatnya, sumber kakaonya itu dari mana dulu. Cuma kalau kita pikir ya, misalkan kakaonya, buahnya, bijinya ngambil dari Indonesia, pengolahannya memang di Malaysia. Itu akhirnya jadi gimana statusnya? Apakah bikinan Malaysia atau bikinan Indonesia? Kalau dibikin Indonesia ada benarnya karena kakaonya ditanam di Indonesia. Tapi nggak sepenuhnya benar juga gitu, karena pengolahannya, pembuatannya, jajannya di Malaysia misal. Iya kan? Saya pernah beli ya. Ya coklat lagi. Ya, banyak lah coklatnya di sini. Ada yang bikinan Turki, ini yang biasanya buat oleh-oleh haji itu biasanya. Kayak bikinan Turki sih. Nah contoh kayak orang ibadah haji atau umroh gitu ya, oleh-olehnya coklat gitu ya, coklatnya ternyata buatan Turki gitu ya. Sebenarnya sih di satu sisi kalau yang penting dapat oleh-oleh lah ya, yang penting dapat oleh-oleh entah bikinan mana, yang apa kita jadi yang terima ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kadang-kadang orang kan ada yang punya pola pikir untuk memberikan oleh-oleh itu ya sesuai dengan khasnya negara yang dikunjungi gitu ya toh. Misalkan saya bukan orang Indonesia, lalu saya pergi nih ke Jogja gitu misalkan ya, perginya ke Jogja,
atau Solo. Kemudian saya beli oleh-oleh nih di Jogja atau Solo, ternyata buatannya Malaysia atau buatannya Turki gitu, atau mana lah, pokoknya bukan buatan Jogja, bukan buatan Solo gitu. Ya memang kalau yang penting kan dapat oleh-oleh lah ya, cuman jadi agak-agak janggal memang ya. Kalau yang nerima sih harusnya nggak boleh protes ya, selain donatur dilarang ngatur gitu. Kalau kamu nggak keluar duit mau dikasih oleh-oleh apapun ya harus kamu terima gitu kan ya, kan memang adabnya kan begitu ya. Kita dikasih oleh-oleh ya alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Tapi kadang ada masalahnya orang yang apa namanya, orang yang dikasih oleh-oleh itu kakean protes gitu. Beberapa orang ada yang seperti itu ya, mudah-mudahan kita dijauhkan lah ya. Apa nak? Nggak tahu. Ke atas yuk. Sneakers. Ya kayak sneakers ini buatan mana sih sebenarnya? Halal sih, cuman kayak gini-gini ini buatan mana? Tulisannya Thailand. Buatan Cina ternyata tuh. Manufaktur gambar sebut Cina. Ya. Tapi mungkin orang kalau ke Cina oleh-olehnya bukan coklat-coklat gini gitu. Kalau Cina mah banyak barang tembakan ya, entah Apple, entah apa, komputer, alat elektronik, semuanya buatan Cina. Baju bahkan yang branded, kaos, tas, semuanya bikinan Cina ya, kecuali Hajar Aswad dan Ka'bah yang bukan buatan Cina ya gitu. Tapi ada satu teori yang mengatakan bahwa ini, saya cuma pernah dengar, walau alam benar tidaknya, katanya dan bilang Nabi Adam itu sebenarnya kalau dilihat dari penampilannya itu orang Cina ya. Ada pendapat alam, kita nggak tahu ya, tidak untuk diperdebatkan, cuman ada yang bilang seperti itu ya. Kamu ke atas, pengen tahu, pengen lihat yang di atas? Enggak, itu turun eskalatornya sana. Jadi kadang kita ini kalau dipikir-pikir secara filosofis, hidup di suatu kondisi di dunia ini ada yang aneh ya. Aneh dalam arti dibilang aneh yang negatif ya enggak juga sih, cuman kalau dipikir dari satu atau beberapa sudut pandang memang aneh ya. Ya contohnya kayak tadi ini, perkara oleh-oleh gimana, beli oleh-oleh ternyata buatan buatan negara yang mungkin sudah sewajarnya. Kalau kita itu pergi ke Cina ya oleh-olehnya yang asli Cina ya, pergi ke Jogja ya oleh-olehnya asli Jogja, pergi ke Solo, pergi ke Banjarmasin, kayak pergi ke Bali. Cuman kadang ternyata tidak seperti itu gitu. Sini isinya banyak orang Sundavan semua ya. Ya kadang kayak gini ya, ini juga jadi suatu kejanggalan sebenarnya. Suatu kejanggalan dalam arti
saya ini contohnya pergi ke Malaysia, tapi isinya ketemu orang India, entah India, Pakistan, orang PBI lah ya, Pakistan, Bangladesh, India. Jadi kadang-kadang kita pikir loh, kita ini jalan ke Malaysia pakai India sih sebenarnya. Kan gitu ya kalau dipikir-pikir ya. Kita ini sebenarnya jalan kemana sih gitu. Kadang isinya orang Cina gitu ya, dan kita pergi mestinya kalau ke Malaysia ya ketemunya orang Melayu, yang benar-benar orang Melayu. Tapi memang kondisi dunia tidak seperti itu. Banyak pendatang ya. Kayak Malaysia ini tambah sering saya ketemu cleaning service bahkan di Petronas itu tiba-tiba ngomong Jawa. Apakah itu salah? Ya tidak ya. Tapi kadang kalau saya ketemu atau lihat ada orang Jawa kerja di Malaysia itu kadang ada nang di Malaysia baik ketemu orang Jawa. Yang kedua, kesannya itu orang kita aja sampai harus bekerja ke luar negeri karena lapangan pekerjaannya di negara kita juga tidak memenuhi gitu. Tidak mampu, negara tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan buat rakyatnya sendiri, sehingga mereka harus berjuang sendiri untuk ke luar negeri untuk cari duit. Tapi biasalah, kita tahu biasanya di palak, biasanya ya orang sudah jauh-jauh ke luar negeri kerja, nanti dipalaki sama birokrasi yang ada di Indonesia. Ya salah pajak lah, inilah anulah tuh. Karena kalau mikir secara agama Islam, orang-orang yang cuma duduk di belakang kursi ngurusi administrasi tok, yang kerja susah setengah mati, orang luar maksudnya orang lain kan kerja setengah mati kan kadang nyuci, ngepel, lap-lap, nyapu dan lain sebagainya. Tiba-tiba sampai di negaranya sendiri ya dipalak juga ternyata. Tadi ada gajah duduk loh, tenang toh. Gajah duduk itu di mana, yang Gresik apa di mana ya, saya lupa ya. Contoh made in Indonesia ya, kadang namanya tonggoan ya, jadi di satu sisi bisa dimaklumi sih. Bakulane tiba-tiba teko kadang di satu sisi bisa dipahami karena daripada bikin sendiri. Ini ada sarung mangga nih. Sarung mangga kira ya 19 ringgit, anggaplah 20 harga 4.000 ya, sekitar 80.000 ya, 80.000 kain. Kalau kain sih memang yang terkenal kain-kain gini sih sebenarnya buatan India ya, banyak pabrik tekstil ya, Indonesia juga sebenarnya. Tapi kan kita tahu ya kemarin itu bangkrut, tutup, pekerjanya ribuan, PHK. Kayak siapa ki jeneng Sritek. Jadi ya gitu itu deh. Kurta tulisannya Cina ini bikin mana ya? Kurta ini kayaknya baju formal begini, baju-baju India. Tekstil ya, kurang lebih demikianlah laporan dari saya. Ini kok kelambi Pakistan iki, tapi kurang dawa ya. Apa sih jenenge iku lali aku. Waktu saya ke Pakistan itu. Capal itu iki ana rompine. Sing angel kalau rompi ini, tapi kayaknya rompinya ini rompi sing
ya kualitasnya ada harga ada rupa lah ya, kurang apik lah. Yang saya beli memang di Pakistan ya memang toko ya, semua pasti ada harga ada rupa begitu ya. Ini kayaknya baju-baju pesta gitu ya, tapi udah jadi tuh, cuman ya rodok-rodok norak mungkin di mata kita gitu ya. Ya demikianlah, semoga dapat jadi tambahan wawasan kalau ambil karnavalan nih, jadi polisi pengen jadi apa, pilot tentara apa ya, menarik. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.